Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang akar-akar nasionalisme di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, suku, ras, dan agama. Keberagaman tersebut dibingkai dalam sebuah negara kesatuan, di mana kemajemukan tersebut dijadikan satu di atas perbedaan yang ada. Hal tersebut sangat berkaitan dengan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Tinggi atau rendahnya rasa nasionalisme di Indonesia ditimbulkan banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor yang berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya rasa nasionalisme tersebut antara lain pengaruh budaya-budaya barat yang dengan sangat mudahnya masuk dan mempengaruhi budaya Indonesia yang jati dirinya adalah budaya timur. Ada pula faktor ekonomi yang mempengaruhi rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, sebenarnya dalam sejarah bangsa menyebutkan bahwa rasa nasionalisme pada zaman penjajahan lebih tinggi daripada saat ini. Untuk mengetahui perkembangan nasionalisme, simaklah uraian materi berikut dengan saksama. Lahirnya nasionalisme di Indonesia. Pengertian nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Secara etimologi, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan saudara setanah air, persatuan dan kesatuan. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang menyudutkan rakyat membuat adanya kesadaran untuk bangkit melawan penjajah. Kesadaran ini mulai diperkuat oleh kaum cendekiawan yang mengembangkan rasa nasionalisme melalui cara-cara yang lebih moderat seperti pendidikan. Pendidikan telah melahirkan kelompok intelektual yang menjadi motor penggerak nasionalisme di Indonesia yang kemudian dikenal dengan periode pergerakan nasional. Berikut adalah faktor yang melatar belakangi lahirnya nasionalisme di Indonesia. Yang pertama, faktor internal. Lahirnya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri bangsa Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi A. Perlakuan semena-mena dari bangsa penjajah. B. Adanya kenangan kejayaan masa lalu. C. Adanya kaum terpelajar atau golongan intelektual akibat adanya politik etis Van Deventer. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal atau dari luar yang menyebabkan tumbuhnya nasionalisme bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 904 sampai 1965. B. Lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika. C. Munculnya dorongan untuk melawan imperialisme barat. D. Peristiwa Perang Dunia I. Tahap perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia terbagi dalam beberapa masa sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangannya. Berikut ini perkembangan nasionalisme di Indonesia. 1. Nasionalisme di Indonesia masa penjajahan. Pada masa penjajahan, rakyat mengalami tekanan fisik maupun mental sehingga mengakibatkan penderitaan berkepanjangan dalam berbagai bidang. Berikut ini merupakan tahapan munculnya rasa nasionalisme pada masa penjajahan yang diwarnai dengan organisasi pergerakan. A. Periode awal perkembangan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul adalah Budi Utomo, Serikat Dagang Indonesia, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. B. Periode nasionalisme politik. Gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.
Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Independence dan Gerakan Pemuda. C. Periode radikal. Gerakan nasionalisme di Indonesia ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan, baik itu secara kooperatif maupun non-kooperatif. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. D. Periode bertahan. Gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan. Diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat kreatif, sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Perindra, GAPI, dan Gerindo. 2. Nasionalisme di Indonesia pada masa Orde Lama. Setelah merdeka, bangsa Indonesia memasuki periode pemerintahan yang disebut Orde Lama. Orde Lama merupakan masa sesudah proklamasi kemerdekaan hingga lengsernya Presiden Soekarno 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Periode nasionalisme Orde Lama dipengaruhi oleh karisma Presiden Soekarno yang mampu memotivasi rakyat dan menggerakkan nasionalisme. 3. Nasionalisme Indonesia masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, nasionalisme memiliki corak sentralisme, birokratik, dan nasionalisme militeristik. Pada masa Orde Baru, pemerintahan telah berusaha menanamkan nasionalisme pada siswa dengan memasukkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB dalam kurikulum sekolah. Hal ini dilatar belakangi hasrat Presiden Soeharto agar pelajaran sejarah tidak sekedar mengajarkan pengetahuan sejarah belaka, melainkan juga menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa dalam hati siswa. 4. Nasionalisme Indonesia masa reformasi. Masa reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Di era reformasi seperti saat ini, kesadaran nasionalisme memerlukan pembenahan secara serius karena berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Pada era reformasi seperti sekarang ini, rasa nasionalisme dihadapkan pada banyak tantangan yang datang dari dalam maupun luar. Berikut ini faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi lemahnya nasionalisme. A. Faktor eksternal. 1. Stabilitas nasional. 2. Globalisasi. Globalisasi memberikan banyak contoh-contoh positif dan keterbukaan dalam sistem pemerintah memulai perkembangan informatika. B. Faktor internal. 1. Bersifat kedaerahan. 2. Primodalisme. 3. Separatisme. Melihat beberapa faktor di atas, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus memperkuat rasa nasionalisme agar bangsa ini terus maju dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.